Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 Juli 2024 ya, hari Selasa tentunya. Kita ulas dulu dari penerusan video yang sebelumnya, dimulai dari segi indeks dolar. Untuk pergerakan indeks dolar sendiri, itu harga itu sudah mampu bergerak di atas resisten pertama weekly dan harga ini menyentuh level area resisten kedua weekly yang berada di 104.71, tetapi masih tertahan di histori high minggu lalu yang berada di 104.55 kurang lebih ya. Di sini harga ini sedikit sideways kalau kita lihatin dari segi time frame satunya. Tetapi kalau misalkan malam ini harga kedorong ke bawah 104.47 yang sebelumnya resisten pertama weekly saat ini berubah fungsi sebagai level area support, dan di sini juga ada zona demand mampu menahan pergerakan ketika kedorong ke bawah dan tidak ada tutup di bawah 104.47 dari segi time frame daily. Masih ada potensi ini mungkin ya kedorong ke atas, cuman saya masih ragu kalau misalkan malam ini tidak mampu bergerak di atas 104.71. Ini yang saya khawatirkan, sampai dengan besok ini sideways saja di kisaran dua level tersebut antara 104.47 sampai dengan 104.71. Tetapi kalau misalkan mampu melewati level area resisten kedua weekly, mungkin pelan-pelan ngerambat ke atas sebelum FOMC rilis. Yang akan menjadi fokus adalah 104.95 sampai dengan 105.07, atau psiko price levelnya itu berada di 105.00. Jadi kesimpulannya hari ini sampai dengan besok masih ada potensi untuk indeks dolar itu pelan-pelan ngerambat ke atas, tetapi waspadai potensial terjadinya koreksi. Zona pantaunya yang pertama adalah 104.55 sampai dengan 104.47. Ini zona pantau bawahnya kalau misalkan terkoreksi ataupun dari segi time frame kecilnya nanti sideways ya. Tetapi kalau misalkan mampu bergerak di atasnya 104.71, kemungkinan indeks dolar ini akan melanjutkan perjalanan ke atas 104.95 terlebih dahulu. Cuman kalau misalkan kedorong ke bawah, antisipasinya masih tetap pivot weekly itu berada di 104.31. Selanjutnya untuk gold ya, kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Untuk yang day trade sel kemarin udah beres ya, karena untuk targetnya kemarin kalau misalkan tidak mampu tutup di atasnya 2402, sell di bawah pivotnya yang berada di 2392, dan targetnya itu nggak bisa jauh-jauh di antara 2371 sampai dengan 2366, dan harga ini kan pas di antara dua level tersebut ini kan ke reject atas. Ini saya anggap untuk day trade-nya sudah selesai, sudah TP. Kemudian dari segi time frame 4 pun sudah terkonfirmasi bahwasannya ini mampu tutup di bawahnya 2382, tetapi dari segi time frame kecilnya itu terkoreksi di pivot yang berada di 2392. Kurang lebih ya di sini juga pas ketika menyentuh level area tersebut harga ini ke reject, cuman ini masih belum bisa dikatakan akankah lanjut ke bawah atau tidak, dikarenakan untuk lanjutannya harga ini masih di tengah-tengah antara 2392 sampai dengan 2382. Kalau misalkan malam ini mampu melewati atau harga ini bergerak di bawah 2382, ada potensi ini mungkin akan menuju 2366 terlebih dahulu sampai dengan histori low minggu lalu yang berada di 2353 terlebih dahulu. Ini proyeksi hari ini sampai dengan besok. Tetapi hati-hati kalau misalkan harga ternyata bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 2392, masih ada satu level lagi sebagai batasan ya, 2402 ini tetap diantisipasi. Kalau menurut saya, dikarenakan sudah ada konfirmasi harga ini mampu tutup di bawah level area 2382 sebagai batas konfirmasi bawahnya, secara otomatis ini mungkin kalau menurut saya sudah masuk entry sell tentunya, tetapi untuk stop lossnya dikarenakan saya ngambil swing, jadi untuk stop lossnya ini untuk posisi saya pribadi itu berada di atasnya 2421. Antisipasi kalau misalkan untuk gold ini sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah ya, ini yang saya khawatirkan spike ke atas dulu baru lanjut ke bawah. Ini yang saya antisipasi dikarenakan saya untuk saat ini day trade-nya udah selesai, jadi saya lebih memilih ngambil yang swing aja, lebih santai. Cuman untuk rekan-rekan yang mau day trade, untuk sarannya ya, untuk stop loss pikirin baik-baik, setidaknya stop loss itu masih berada sedikit di atasnya 2405. Ini amannya ruang gerak sekitar 170 sampai dengan 180 pip lah kurang lebih ini untuk day trade-nya. Tetapi dari segi targetnya ada dua. Yang pertama adalah 2366 ini sebagai TP satunya. Kemudian TP2 batas maksimal adalah histori low minggu lalu yang berada di 2354. Pembulatan ya sebenarnya sih 2353, tetapi saya bulatin aja antisipasi jarak antara spread ya. Jadi saya lebih memilih sedikit di atasnya 2354 ini, mungkin kalau untuk day trade tentunya sih nggak masalah. Jadi kesimpulannya untuk gold ini
saya lebih memilih ngambil swing. Cuman untuk rekan-rekan kalau mau day trade ya itu tadi sarannya, tetapi tetap waspadai apapun hasilnya nanti. Sebelum FOMC rilis ya di Kamis dini hari, sarannya adalah apapun yang terjadi di market mending beresin posisi, atau misalkan kalau misalkan gold ini valid kedorong ke bawah, menjelang rilis FOMC nanti ya majukan stop loss keluar sebagian posisi, itu tentunya sih lebih oke. Kalau misalkan yang saya khawatirkan nanti waktu rilis FOMC ini spike atas bawah nggak jelas, itu yang saya khawatirkan. Jadi untuk gold planning saya adalah saya lebih memilih entry posisi sell, dan untuk saat ini saya sudah masuk ke market. Tetapi untuk swingnya target saya sebenarnya ada di 2337 ini sebagai TP1-nya, kemudian TP2-nya itu sementara saya taruh di 2326 terlebih dahulu. Jadi nanti sambil kita liatin proyeksinya mampu atau tidak. Kalau misalkan mampu dan ada kesempatan valid, kalau misalkan valid ya analisanya, baru nanti stop lossnya digeser pelan-pelan ke bawah, stop loss dimajukan, baru nanti sebelum mencapai TP2 ini kalau mau digeser lebih ke bawah lagi 2300-an tentunya sih nggak masalah. Cuman sementara saya lebih prefer target maksimalnya berada di 2326 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD dari segi time frame H4-nya, ataupun kalau kita lihatin dari segi time frame H1, sebenarnya ya TP1 yang kemarin yang ada entry sell itu sudah kena targetnya untuk TP1. Stop loss sudah dimajukan di bawah break even dan keluar sebagian posisi. Untuk saat ini posisinya masih aman. Harga ini ketika dari bawah support 2-nya menuju support pertama weekly-nya yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.2862, perhatikan di sini ada 2 kali retest dan harga ini mampu menahan pergerakan. Kalau misalkan liatin kondisi yang kayak gini, sebenarnya kalau mau nambah posisi atau re-entry sell ya tentunya sih nggak masalah. Kalau menurut saya, tapi pikirin baik-baik untuk rekan-rekan ya. Kalau tidak sesuai dengan planning, jangan paksa masuk ke market. Jadi intinya adalah sesuaikan dengan plan masing-masing. Kalau menurut saya, saran dari saya ya, untuk kalau misalkan mau sell sekarang, stop loss itu ruang gerak sekitar 30 sampai dengan 35 pip maksimal. Untuk targetnya ruang gerak itu sekitar 30 sampai dengan 35 pip. Intinya adalah history low kemarin ini yang akan menjadi target terdekatnya. Jadi risk to rewardnya 1:1. Cuman kalau mau adjust ke bawah support 3 sebagai target maksimalnya 1.2765 tentunya sih nggak masalah. Nanti kita tinggal liatin aja. Kalau misalkan mampu kedorong ke bawah, baru majukan stop loss keluar sebagian posisi, tentunya sih ini lebih oke. Jadi untuk kesimpulannya GBP USD planning adalah sell. Yang entry kemarin itu masih oke, sudah TP pertama, kemudian yang mau re-entry sell sekarang nggak masalah, tapi pikirin baik-baik untuk stop lossnya antara 30 sampai dengan 35 pip. Kemudian untuk Euro USD dari segi time frame 1, pergerakan untuk Euro USD ini harga sebenarnya ini lebih ke channel sebenarnya ya, sideways ke atas, tapi ini masih ada potensi drop ke bawah. Ini saya hapus dulu. Jadi kuncinya kalau menurut saya untuk Euro USD ini kalau mau sell sekarang ya, di sini juga sudah terbentuk zona supply baru bertepatan dengan level area resisten yang saat ini, yang sebelumnya adalah support pertama weekly. Jadi kalau misalkan mau entry sell sekarang untuk pair Euro USD, intinya kalau mau geserak sekarang ya, selama harga ini masih tetap belum mampu bergerak di atasnya 1.0838, sebenarnya planningnya sudah sell ya. Tetapi kalau misalkan dapat harga sedikit di atas tentunya sih lebih oke. Tetapi kalau misalkan dapat harga yang sekarang masih tetap di atasnya 1.08200, sebenarnya sih nggak masalah. Tetapi untuk stop lossnya itu ruang gerak sekitar 25 pip, dan untuk targetnya itu berada di support 2 weekly, ruang gerak sekitar 20 pip, sedikit nggak imbang sebenarnya. Tetapi kalau misalkan ngambil yang berada di tengah-tengah 1.07900, di sini juga nggak masalah, risk rewardnya 30 pip, atau pentokin sekalian ke support 3 weekly, ruang gerak sekitar 50-an pip, 55 pip ya, ini tentunya sih nggak masalah. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya, Euro USD ini kalau misalkan digunakan untuk day trade, ini tentunya saya lebih oke merisikokan antara 25 sampai dengan 30 pip, tetapi dari segi targetnya ada dua. 1.07900 itu target pertama, target yang kedua adalah 1.0761. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini kedorong ke bawah juga, tetapi ini masih sedikit sideways. Untuk entry sell day trade kemarin juga masih aman, stop loss ya ini aman, dan harga ini bergerak balik ke bawah. Kuncinya adalah kalau misalkan harga malam ini mampu membentuk low baru yang berada di 0.6524, ada peluang untuk AUD USD ini kedorong lebih dalam lagi. Targetnya untuk maksimal ya sementara ini adalah di 0.6451. Kalau misalkan saya adjust ke sana TP-nya itu ruang gerak sekitar 90-an pip kurang lebih ya dari titik entry yang kemarin. Tetapi sebagai target idealnya TP1 ya sebagai physical price levelnya, pikirin baik-baik kalau misalkan planning sell ini valid.
saran saya adalah keluar sebagian posisi ketika menyentuh level area sebagai psikoplus levelnya 0,6500. Ini bikin baik-baik kalau menurut saya, kalau misalkan planning sell ini valid ya, ketika menyentuh level area tersebut. Keluar sebagian posisi, majukan stop loss baru kalau mau nargetin atau sebagai TP2 maksimalnya yang berada di 0,6451, tentunya sih nggak masalah. Tetap hati-hati, potensial seduce ini masih ada potensi berlanjut. USD-CAD, pergerakan untuk USD-CAD ini masih tetap bertahan. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, ini masih belum mampu terkoreksi menuju yang sebelumnya ini resisten pertama weekly ya, yang berada di 1,3825. Menurut saya ini agak sedikit rawan kalau mau entry buy sekarang ya. Tapi kalau misalkan dapat harga di antara resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, atau misalkan mendadak spike ke bawah ngambil zona tengah atau sebagai pivot, tentunya lebih ideal kalau misalkan dijadikan untuk ancang-ancang ataupun planning swing ya. Tetapi kalau mau digunakan untuk day trade-nya, kita lihatin dulu dari segi time frame H1 di level area 1,3825 atau sebagai support saat ini. Di sini juga ada rally base rally atau zona demand kecil. Kemudian di atasnya, history low terdekat saat ini itu berada di kisaran level area 1,3838 pembulatan. Jadi kalau mau ngambil buy di posisi saat ini kalau menurut saya 50-50. Risikonya ini 50-50 dikarenakan ini sudah harga pucuknya. Cuman kalau ada rekan-rekan dapat buy-nya itu misalkan ya ada di bawah 1,3825, saya cuma bisa ngasih saran untuk planning buy ya. Kalau misalkan dapat di atas level area tersebut, pikirin baik-baik untuk targetnya itu berada di 1,3896 ini sebagai TP maksimalnya untuk saat ini sebelum FOMC rilis. Tetapi dari segi jarak stop lossnya, ruang gerak itu sekitar 30 pip, berada di history low yang terdekat itu sebenarnya ada di 1,3807. Cuman kalau misalkan rekan-rekan maksa entry di harga sekarang ini, mengingat harga ini kan bergerak di atas history high minggu yang lalu, saya cuma bisa ngasih saran untuk stop loss itu idealnya masih tetap berada sedikit di bawah level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kemudian untuk targetnya itu idealnya berada di 1,3896, ruang gerak sekitar 40. Jadi untuk stop loss 30, TP-nya itu 40 pip. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss, kita lihatin dulu sebagai konfirmasi batas atas ya. Harga ini masih belum mampu bergerak atau tutup ya. Sebenarnya lebih ke tutup di atasnya 0,8868. Ini harga ini masih belum mampu. Meskipun spike-nya itu sudah mampu bergerak di atas level area tersebut. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, sebenarnya planning buy ini sebenarnya kalau mau diambil tentunya sih nggak masalah. Kalau kita lihatin sudah ada barrier ataupun zona demand yang bertepatan di level area pivot weekly, kurang lebih di sini ya. Kan di sini juga ada zona rally base rally. Kalau misalkan dijadikan ataupun planning buy ya, tentunya sih kalau menurut saya nggak masalah, tetapi ini konteksnya masih day trade terlebih dahulu. Kalau mau swing ini masih belum bisa, tetapi pikirin baik-baik untuk entry buy-nya. Kalau menurut saya ya, usahakan masih tetap berada di bawahnya 0,8868, tetapi di atasnya zona pivot yang berada di 0,8850 ini untuk entry buy-nya. Kemudian untuk jarak stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 35 sampai dengan 40 pip, atau kalau misalkan ngambil 35 pip sebenarnya nggak masalah, berada di history low hari Senin kemarin. Tetapi dari segi targetnya ini berbeda. Untuk TP1 karena ini sementara adalah planningnya adalah day trade, 0,8899 ini sebagai target TP pertamanya, ruang gerak sekitar 47 pip. TP keduanya itu berada di history high minggu lalu, ruang gerak sekitar 70 pip. Tentunya sih ini nggak masalah, tetapi untuk stop lossnya antara 35 sampai dengan 40 pip, nggak ada ataupun nggak banyak perubahan untuk USD Swiss. Malam ini planningnya adalah buy. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan USD Yen ini masih tertahan di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya 154.80. Dari segi time frame H4, kalau menurut saya ini saya nggak ngambil untuk entry buy ya, karena ini rawan banget, kecuali Yen ini mampu bergerak ke atas di atas level area sebagai konfirmasinya 155.50 ya. Kalau misalkan terkonfirmasi minimal H4 tutup di atas level area tersebut, mungkin saya akan menunggu koreksinya. Selama batas koreksinya itu tidak lebih atau bergerak di bawah 154.100, ini tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik
di atas pivot weekly baru mungkin saya akan pertimbangkan masuk market. Planning adalah buy dengan targetnya itu 156,67 sebagai TP1, TP2 adalah 159,46. Kalau misalkan malam ini masih tetap muter-muter aja atau masih bergerak di dalam zona antara 155,500 sampai dengan 155,100, saya tidak tertarik untuk entry ataupun masuk ke market baik buy ataupun sell di USD Yen. Jadi saya lebih memilih netral dulu untuk USD Yen. Oke, mungkin untuk update malam ini ya, sekian dulu. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau tidak sesuai dengan planning rekan-rekan semua ya, jangan paksa masuk ke market. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.